Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Diah Muji Lestari. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 130422021. Alamat saya berada di Desa Dombo, Kiringan, RT 2 RW 3, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Di sini saya akan membicarakan atau mengungkapkan tentang planning saya untuk kedepannya. Yang pertama, saya ingin lebih giat belajar, ingin lebih giat melaksanakan atau mengerjakan tugas secara tepat waktu dan tidak mengundur-undur pekerjaan dalam dunia perkuliahan. Selanjutnya, saya juga berkeinginan untuk menjadi seorang konten kreator di beberapa media sosial seperti TikTok atau YouTube. Mungkin konten saya akan berisikan tentang kegiatan keseharian saya di dalam rumah maupun di kampus. Dan lalu dalam konten tersebut saya juga akan menampilkan beberapa hal tentang cara pembuatan barang-barang baru dari barang-barang bekas, karena sejak dulu memang saya suka mendaur ulang barang-barang bekas menjadi sebuah barang yang baru dengan yang berbeda manfaatnya dari yang barang sebelumnya, seperti itu. Lalu saya juga kemungkinan akan membuat konten tentang tutorial memasak gitu, dikarenakan saya juga memiliki hobi tentang masak. Jadi mungkin bisa saya kembangkan dalam konten tersebut. Lalu di sesi terakhir ini saya akan mengulas atau mereview secara garis besar materi yang pernah saya pelajari dalam setengah semester dari awal semester 2 ini lalu sampai setengah semester 2 ini atau setelah UTS. Yang pertama, mungkin yang pelajaran yang saya dapat adalah tentang dunia konservasi atau topik konservasi yang ada di dalam UNES, bagaimana cara kita mengimplementasikannya, bahwa UNES merupakan kampus konservasi sehingga mahasiswanya juga harus memiliki sikap konservasi tersebut. Bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk menunjukkan bahwa UNES sebuah kampus konservasi. Secara sederhananya, menurut Bapak Haryanto saat menjelaskan dalam perkuliahan secara daring atau secara Zoom, mungkin dengan membuktikan beberapa hal atau mengimplementasikan beberapa hal dari mahasiswa untuk menunjukkan bahwa UNES adalah kampus konservasi dengan membawa botol minum, tidak membeli dengan plastik, lalu selalu membuang sampah pada tempatnya, dan UNES atau mahasiswa UNES juga lebih sering menanam pohon atau melakukan penanaman pohon di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus. Selanjutnya, hal yang saya pelajari adalah tentang kerusakan lingkungan, mulai dari penyebabnya, lalu bagaimana cara kita sebagai makhluk hidup di alam ini untuk melestarikan lingkungan atau mencegah kerusakan tersebut, mulai dari kerusakan di dalam daratan maupun di dalam lautan. Yang pertama, di dalam daratan. Biasanya kerusakan lingkungan tersebut ini terjadi pada ekosistem hutan ataupun lain-lainnya. Contohnya adalah penebangan pohon secara sembarangan dan tidak melakukan penghijauan setelah penebangan pohon tersebut. Lalu di dalam ekosistem kelautan, mungkin dengan penangkapan ikan secara besar-besaran dan penggunaan pukat harimau secara berlebihan, atau bisa dibilang pukat harimau tersebut adalah hal yang sangat berbahaya bagi ekosistem lingkungan laut. Lalu kerusakan terumbu karang oleh tangan-tangan manusia, yang dimana terumbu karang tersebut biasanya dijadikan manusia oleh hiasan-hiasan di akuarium, padahal terumbu karang tersebut merupakan penghasil oksigen terbesar di alam. Lalu pemburuan hewan-hewan yang langka sehingga membuat hewan-hewan tersebut menjadi punah,
Yang selanjutnya adalah kerusakan di dalam daratan. Juga terdapat beberapa kerusakan, yaitu seperti pembuangan sampah sembarangan dan limbah sembarangan. Pembuangan sampah ini biasanya terjadi di sungai-sungai besar, bahkan sungai-sungai kecil pun, yang padahal hal tersebut dapat mencemari ekosistem sungai tersebut, mencemari lingkungan tersebut. Lalu biasanya juga terdapat pembakaran sampah secara besar-besaran, padahal hal tersebut bisa menyebabkan pencemaran udara di lingkungan tersebut. Lalu pembuangan limbah juga sangat berdampak besar bagi ekosistem perairan, seperti air menjadi beracun atau tercemar sehingga ikan-ikan menjadi mati. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Kita bisa melakukan penghijauan di beberapa daerah yang nampak mungkin hutan atau sistem ekosistemnya mulai rusak. Nah, kita bisa melakukan penghijauan di daerah tersebut agar hutan tersebut menjadi hijau kembali. Lalu kita juga dapat memahami atau memberi sosialisasi kepada masyarakat bahwa hewan-hewan liar yang terutama yang hampir punah itu sangat dilarang untuk diambil atau dikonsumsi. Lalu untuk pembuangan sampah ini kita bisa sadar mulai dari diri kita sendiri bahwa sampah tersebut merupakan hal yang sangat negatif bagi lingkungan kita, bukan hanya untuk berdampak pada manusia namun juga lingkungan, mulai dari tanaman, hewan-hewan, dan juga limbah tersebut juga sangat berdampak pada lingkungan ekosistem kita. Lalu untuk kerusakan lingkungan yang ada di laut, mungkin untuk kita dapat menerapkan larangan untuk tidak boleh atau tidak diperbolehkan para nelayan maupun masyarakat sekitar untuk mengambil ikan secara besar-besaran dan melakukan pengerusakan pada terumbu karang atau mengambil terumbu karang untuk kepentingan pribadi. Kemungkinan materinya sampai sini, dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.